Hai Sobat Mirai Aset, welcome back di BBM. Di Belajar Bareng Mirai Aset, kita akan selalu mempelajari rahasia mencari cuan dan pastinya mana sih saham yang berpotensi. Nah, kali ini kita akan mencari saham-saham yang bagus tapi berdasarkan analisis cash flow. Karena ternyata mengetahui cash flow yang bagus berarti kita juga akan mengetahui good performance dari perusahaan-perusahaan tersebut. Seperti apa analisanya? Yuk kita tanya ke Pak Agus. Langsung kita tanya Pak Agus, apa sih Pak analisa cash flow itu? Sahabat Mirai Aset, kita akan belajar tentang analisis cash flow atau analisa cash flow. Jadi cash flow itu merupakan bagian Bu dari laporan keuangan yang menganalisa keluar masuknya cash pada periode tertentu. Oke, nah tapi kenapa nih sahabat Mirai Aset harus tahu dan paham analisa cash flow ini? Kenapa? Karena ini sangat penting. Kalau di manusia itu cash flow itu seperti darah Bu. Oke. Nah, jadi cash flow ini merupakan darah dari satu perusahaan yang memberikan value kepada organ-organ perusahaan tersebut. Oke, jadi biar perusahaan tetap hidup dan bisa beroperasi ya, seperti itu ya Pak Betul, Agus ya. iya. Makanya jadi hari ini kita akan bahas yang namanya analisa cash flow. Cash flow. Jadi kalau kita belajar secara khususnya di analisa cash flow itu ada tiga. Ada tiga. Betul, yaitu cash flow operating, Oke. cash flow investing, dan cash flow financing. Oke. Tapi yang kita bahas pada saat ini adalah cash flow operating. Oke, kenapa nih cash flow operating jadi sangat penting untuk dibahas? Karena cash flow operating ini merupakan bagian yang utama dari cash flow. Bagaimana kita menilai perusahaan itu sehat atau tidaknya Bu, tumbuh atau tidaknya. Dan juga kalau nggak salah nih ya Pak, itu menjadi bagian dari transaksi sehari-harinya ya untuk operasional perusahaan tersebut. Cash flow operating itu Bu sebetulnya ada dua. Oke, apa aja nih Pak? Satu itu cash flow operating positif, yang kedua adalah cash flow operating negatif. Tapi yang kita bahas sekarang adalah cash flow operating yang positif ya Bu ya. Oke. Cash flow positif itu artinya bahwa perusahaan mampu membiayai segala aktivitas operasionalnya melalui dana internal. Tapi ketika perusahaan tersebut akan ekspansi, itu biasanya membutuhkan pembiayaan yang lebih. Termasuk di dalamnya ada yang namanya OPEX, Operational Expenditure atau pembelanjaan operasional. Dan biasanya pembiayaan itu bisa didapatkan dari utang apabila dana internalnya tidak mencukupi. Oleh sebab itu, di akhir nanti laba bersih atau revenue-nya akan kurang maksimal. Oke Pak Agus, jadi biasanya nih kalau misalnya dana cash flow kita masih ada tersisa sebagian, biasanya digunakan apa nih oleh perusahaan? Apabila ada sisa dari sebagian, itu selanjutnya untuk membiayai CAPEX Bu, capital expenditure, atau pembelanjaan modal untuk pertumbuhan dari perusahaan tersebut. Oke. Apabila masih didapatkan sisa lagi, maka itu akan dalam bentuk free cash flow. Oh, dibilangnya free cash flow. Betul. Jadi cash kita itu bertambah ya Bu ya, yang sudah bebas dari untuk pembiayaan OPEX, CAPEX. Nah, inilah sebetulnya nanti imbas hasil yang akan diberikan kepada para pemegang saham. Yang disebut juga dengan dividen itu. Betul Bu, itu yang disebut dengan dividen. Jadi kalau bantalan free cash flow-nya ini tebal, berarti menandakan perusahaan ini sehat, seperti itu? Ya, seperti yang kita jelaskan dari awal, cash flow itu merupakan darah betul ya. Betul. Kalau semakin peredaran darahnya semakin banyak dan semakin lancar, ya perusahaan dikatakan itu adalah perusahaan yang sehat. Setelah sahabat Mirai Aset mempelajari dan memahami teori analisa cash flow, sekarang waktunya kita praktek, buka laptop dan pastinya buka aplikasi HOTS. Oke nih Pak Agus, langsung saja kita praktek. Sahabat Mirai Aset, untuk kita mengetahui data analisa cash flow dari suatu saham atau emiten, kita buka menu HOTS. Setelah itu kita pilih menunya adalah menu Information. Kita pilih Financial Statement, lalu kita pilih Cash Flow. Akan muncullah seperti ini. Wah, terlalu panjang ini ya Bu ya. Oh, kita yang simple aja lah. Langsung kita klik aja di search ini. 1923. Nah, ini shortcutnya ya? Shortcutnya betul. Langsung muncullah seperti ini. Maka kita akan pilih nih Bu, kira-kira sahamnya apa nih yang kita mau pelajari tentang
cash flow-nya. Nah, Pak Agus kan biasanya lebih tahu nih, dengar-dengar saham apa nih yang kira-kira hijau-hijau di tahun 2022 ini. Kemarin kalau kita bicara laporan keuangan yang sudah keluar, yaitu saham DMAS atau Pura Delta Lestari. Oke, ini sektor apa Pak? Sedikit info dong. Ini sektor properti, Bu. Properti ya? Betul. Oke, sekarang gimana nih kondisi cash flow-nya saham DMAS ini? Oke, kita pilih yang di tahun 2022, berarti kita klik yang years. Oke. Nah, maka muncullah di tahun 2022 kuartal yang pertama. Oke. Nah, di dalam satu cash flow statement itu berarti ada 3, Bu, ya, yang kita sudah sampaikan di depan. Ada operating activities, ada investing activities, Ya. ada yang dinamakan financing activities. Ingat ya, ada 3 nih ya. Ada betul. 3, oke. Dan dari semuanya itu baru kita susun yang namanya net cash flow activities-nya. Oke. Nah, yang kita bahas tadi yaitu apakah ini bisa menghasilkan yang positif atau negatif. Oke, dan ternyata saham DMAS ini kondisi net cash flow-nya Karena ini positif, maka ini bisa menjadikan acuan bagi kita bahwa perusahaan ini dalam keadaan sehat. Oke, jadi sesimpel itu ya sahabat Mirai Aset, kita tinggal melihat kolom-kolom tersebut yang tadi sudah di-mention dengan Pak Agus. Ingat, ada cash flow operation, Operation activities, oke, ada investing, activities, dan yang terakhir adalah financing. financing Dan kalau activities. ketiganya dikombinasikan, maka kita akan menghasilkan net cash flow. dan net cash flow inilah yang menandakan apakah perusahaan ini memiliki cash flow positif ataupun negatif. Sahabat Mirai Aset, dari situ kita bisa menyimpulkan semakin besar cash flow dan cash-nya, maka semakin besar dividen yang akan dibagikan kepada para pemegang saham. Dan inilah selamat bagi pemburu dividen. Happy banget ya sahabat Mirai Aset, kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru di Belajar Bareng Mirai Aset. Terima kasih banyak Pak Agus atas ilmu analisa cash flow-nya. Sama-sama Bu Alia. Dan pastinya semoga ilmu baru ini bisa membantu kamu sahabat Mirai Aset agar portofolionya makin powerful dan cuannya makin wonderful. Saksikan terus Belajar Bareng Mirai Aset dan pastinya happy cuan!